Ya, eh, perlu kita ketahui bahwa tindakan ini bukan sekedar pertimbangan agama, tetapi lebih kepada pertimbangan sisi kemanusiaan. Dan berbicara tentang kemanusiaan dan penjajahan di atas dunia seperti ini, amanah Konstitusi Republik Indonesia sudah jelas ditulis dalam konstitusi kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Karenanya tindakan ini, tindakan boykot, tindakan demo, kemudian menyumbang itu bagian daripada amanah konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang boykot, ini tentu berkaitan dengan sumber dana dalam peperangan. Kita tahu bahwa mustahil ada peperangan yang kuat tanpa sokongan ekonomi. Nah, sementara di Indonesia, produk-produk yang berasal dari pengusaha-pengusaha ataupun perusahaan-perusahaan berbasis Israel itu sangat banyak di Indonesia. Kenapa banyak ke Indonesia? Karena di Indonesia ini jumlah penduduknya cukup banyak, hampir 300 juta. Makanya banyak produknya ke sini. Sebagai orang yang peduli terhadap kejahatan kemanusiaan seperti yang dilakukan oleh Israel kepada penduduk dan negara Palestina, tentu yang kita lakukan, sebab kita tidak bisa berperang. Saya tidak menganjurkan dan ulama juga tidak menganjurkan, juga demikian Majelis Ulama Indonesia tidak menganjurkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ke Palestina untuk berperang. Itu tidak bisa. Maka yang kita bisa lakukan adalah menyuarakannya dengan cara lisan. Ya, ini bagian daripada para dai berbicara di mimbar-mimbar, kemudian aktivis kemanusiaan, mereka berbicara dari mimbar ke mimbar. Kemudian yang kedua dengan media sosial. Manfaatkan media sosial kita untuk menyebarluaskan apa kekejaman yang dilakukan oleh bangsa Yahudi ini, bangsa Israel ini kepada orang-orang yang ada di Palestina. Maka kita sebarluaskan. Kemudian yang ketiga ini tindakan boykot. Kenapa kita boykot? Sebab produknya banyak di sini dan kalau itu konsisten kita lakukan boykot, kita tidak mau belanja, maka itu berpengaruh secara signifikan terhadap keuangan bangsa Yahudi. Kalau keuangannya bermasalah, tentu akan berdampak pada kekuatan perang. Jadi sangat relevan antara boykot ini dengan dukungan kita terhadap bangsa Palestina, supaya bangsa Palestina ini bisa mendapat perhatian dunia, terutama kita dari bangsa Indonesia. Jadi saya setuju dengan boykot ini, dan itu juga sudah didukung oleh Majelis Ulama Indonesia. Tentu kita tidak boleh bersangka bahwa kok Majelis Ulama melibatkan diri seperti ini. Karena memang kita sebagai bangsa Indonesia tidak berdasarkan pertimbangan kemanusiaan saja, tapi pertimbangan agama saja, tetapi ini lebih kepada nilai-nilai kemanusiaan. Dan nilai kemanusiaan, agama apapun dia, ras apapun dia, kalau dia punya moral, pasti tidak setuju dengan tindakan peperangan seperti yang dilakukan oleh Yahudi terhadap bangsa Palestina. Ya, tentu kalau sudah terlanjur beli, tidak ada hukum bagi mereka yang tidak tahu. Ada beberapa yang menyebabkan hukum tidak berlaku. Yang pertama, dia belum balik. Yang kedua, tidak ada informasi atau dia belum tahu. Itu tidak mengapa. Setelah kita tahu dan Majelis Ulama telah memfatwakan haram, haram itu berarti ada efek dosa di dalamnya, maka sebaiknya dan sebagai umat beragama Islam yang taat terhadap ulamanya, maka kita ikuti. Maka mulai saat ini kita berhenti untuk mengkonsumsi produk-produk dari Israel. Dan saya sangat setuju, sebab selain kita ikut berpartisipasi menghentikan peperangan, juga ini menjadi kembali cinta kepada produk dalam negeri. Sebab semua produk-produk yang mereka buat juga ada produk dalam negeri. Ini juga memberdayakan UMKM. Jadi kita kembali kepada yang pernah kita gaungkan bertahun-tahun selama ini adalah cinta terhadap produk Indonesia. Maka sebaiknya kita hentikan, stop dengan dua pertimbangan. Satu, sebagai kepedulian kita terhadap bangsa Palestina. Yang kedua, sebagai kepedulian kita terhadap produk dalam negeri, cinta produk dalam negeri sendiri. Setiap ada keputusan dalam hidup ini, pasti ada plus minus. Maka kita melihat ada yang disebut skala prioritas. Kalau
saudara-saudara kita yang tidak punya, kemudian berdampak pada pekerjaannya, misalnya dia hanya gajinya dikurangi, itu kan tidak mengancam jiwanya. Sementara di Palestina sendiri, itu sudah berkaitan dengan jiwa. Dan kita lihat, dan itu bukan hoax, itu fakta di lapangan bahwa yang menjadi korban banyak anak-anak, perempuan, warga sipil. Nah, mereka dari hari ke hari, mereka diberlakukan tidak selayaknya sebagai manusia. Kemudian selain itu mereka juga diisolasi, ya. Pemerintah Palestina, pemerintah Israel itu kan melarang, menutup pintu-pintu yang menuju ke Gaza sehingga mengancam keselamatan jiwa. Dalam syariat Islam, apabila sudah mengancam keselamatan jiwa, daruriyah namanya, maka itu lebih diprioritaskan daripada yang lainnya. Maka selain itu memang ada dampaknya terhadap pekerja-pekerja kita dalam negeri. Ini juga dibutuhkan kesabaran. Dan kalau dia berjiwa besar menerima hal ini, misalnya dia bersabar untuk 1-2 bulan ini, untuk gajinya misalnya dikurangi, lalu dia bersabar karena solidaritas kemanusiaannya, saya yakin tidak ada pengorbanan sekecil apapun yang tidak dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.